Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Pramida, saya dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Yang pertama, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok menurut Anwar Arifin pada tahun 1984 adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Yang kedua, Mikhail Burgon dalam Wiryanto tahun 2005. Beliau mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Dari dua definisi di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Kemudian ada klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Charles Horton Coley pada tahun 1909 dalam Jalaluddin Rahmat tahun 1994 mengatakan bahwa komunikasi primer adalah suatu komunikasi yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerja sama. Kemudian kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Yang kedua adalah kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Theodore Newcomb pada tahun 1930 melahirkan istilah kelompok keanggotaan atau membership group dan kelompok rujukan atau reference group. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Yang ketiga ada kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. John F. Cragan dan David W. Wright tahun 1980 menyatakan kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah, berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi. Kelompok deskriptif dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelompok tugas yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kelompok pertemuan. Kelompok pertemuan adalah kelompok orang yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok. Yang ketiga ada kelompok penyandar. Kelompok penyandar mempunyai tugas utama, yakni menciptakan identitas sosial yang baru. Sedangkan kelompok perspektif itu mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh setiap anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Setelah komunikasi kelompok, ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut Arnold dan Feldman adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Yang kedua, Pes dan Paulus tahun 2001. Menurut mereka, komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi, dan juga bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Yang ketiga, ada Wiryanto tahun 2005. Menurut beliau, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi dalam suatu kelompok, baik itu formal maupun informal, dari suatu organisasi. Kemudian ada fungsi komunikasi organisasi. Menurut Senjeja pada tahun 1994, fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu 1. Fungsi informatif. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemroses informasi, di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik, guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya.
Kemudian yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi tersebut berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Terus yang ketiga ada tugas persuasif. Tugas persuasif merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Hal ini dikarenakan asumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Terus yang keempat ada fungsi integratif. Fungsi tersebut berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Kemudian ada arah komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikasi ke bawah. Yang artinya alur komunikasi yang mengalir dari individu pada tingkat hierarki atas kepada individu yang berada pada tingkat hierarki bawah. Yang kedua ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan arah dan alur komunikasi yang membawa informasi dari tingkat bawah ke atas dalam suatu organisasi. Yang artinya komunikator berada pada tingkat bawah dan komunikan merupakan tingkat atas. Yang kedua adalah ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi antar individu yang setara dalam sebuah organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.